Jumpa lagi dengan kami Ipkindo Banyumas Channel. Saat ini kami berada di wilayah tanaman di bawah tegakan, yaitu di sini tegakan yang ada adalah pohon jati, dan tanaman yang ada di bawah tegakan di sini meliputi beberapa jenis. Di antaranya satu ada lengkuas, kemudian ada kamijara atau serai, ada juga kunir. Di sini kami akan mengangkat yang namanya lengkuas atau lebih dikenal di bahasa Banyumas itu laos. Sobat Tani, mungkin Sobat Tani masih penasaran kenapa ini yang diambil kok tanaman di bawah tegakan. Perlu kami beritahu dulu, barangkali ini yang namanya tanaman tegakan. Jadi tanaman laos ditanam di bawah tegakan ini. Ini tegakan ini maksudnya tanaman yang tumbuh di atas, yang menjulur di atas. Ini di sini adalah tanaman tegakannya berupa pohon jati yang sudah lumayan tinggi sehingga bawahnya ini bisa ditanami, bisa dimanfaatkan untuk tanaman bawah tegakan. Saya Ahmad Solehin, Ketua LMDH Ngudi Rezeki Desa Binaun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Saya membudidaya laos untuk kebutuhan menambah perekonomi saya. Selain saya membudidayakan laos, juga saya tanam ada kunir, ada serai, ada jahe, dan kencur, dan lain-lain yang saya dibutuhkan sehari-hari. Nah, inilah lokasi tanaman LMDH yang saat ini tanaman untuk penambahan ekonomi bagi anggota. Salah satunya adalah laos. Perkenalkan saya sebagai KRPH di Mandirancan yang membawahi Desa Binangun, bekerja sama dengan LMDH Ngudi Rezeki. Di bawah tegakan ditanami laos, kunir, dan lain-lain guna meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar hutan. Nah, jumlah anggota yang ada di kelompok LMDH dengan sebanyak 80 orang. Untuk wilayah budidaya, lokasi wilayah sini ada 30 orang atau ada 30 anggota. Masyarakat di sini lebih dominan membudidayakan laos karena tanaman laos ini tidak membutuhkan lahan yang khusus. Maksudnya bisa ditanam di bawah tegakan seperti ini, jadi tidak harus lahan kosong yang bisa diusahakan. Kemudian pemirsa, saya sebutkan dulu, barangkali ada pemirsa yang belum tahu tanaman laos. Tanaman laos mempunyai ciri-ciri daunnya halus. Ini daunnya halus, ini tanaman laos. Kemudian ukuran daunnya agak panjang, dan batangnya ini berupa anakan, nanti beranak dan menghasilkan rimpang. Lah, rimpang ini yang nanti akan diambil sebagai bisa dipakai untuk konsumsi maupun sebagai untuk dipasarkan, untuk dijual. Jadi ini rimpang yang kita ambil dari produk tanaman laos. Kemudian yang selanjutnya, tanaman laos itu hampir tidak ada hama dan penyakit. Itu hampir. Jadi untuk mengurangi biaya perawatan. Ya, untuk harga laos saat ini mencapai 3.500 sampai dengan 5.000-an per kilogram. Dan warga masyarakat khususnya di kelompok LMDH ini
menjualnya ke pasar Pathik-Raja, ke pasar Banyumas, ke pasar Sampang, sampai dengan ke pasar Sokaraja Banyumas. Pemasarannya stabil, jadi tidak ada naik turun harga seperti cabai, terus harga-harga apalagi itu ada merica, tapi kalau untuk tanaman laos itu harganya stabil. Kemudian pemasarannya gampang, tidak harus dibawa ke luar kota, tetapi di sini banyak tengkulak, banyak pengusaha juga, seperti ayam goreng. Kalau di Banyumas itu ayam goreng serundeng Laos itu sangat digemari oleh masyarakat Banyumas. Karena di mana serundeng Laos itu rasanya lebih gurih, kemudian baunya lebih harum, dan otomatis menambah selera makan. Dan untuk lahan ini karena menentukan waktu cuaca, ini umurnya mencapai 1-2 tahun, dan untuk lebih maksimal mencapai 2 tahun itu harganya sudah cukup mahal. Kita lihat sendiri nih, Laos di sini ini baru 1 tahun kurang. Dari satu rimpang ini ditanam 1 tahun kurang, ini sudah segini. Ini 1 rimpang ini 1 tahun kurang. Ini belum dipanen, mungkin belum sempat sebagai petaninya. Sahabat tani, barangkali ada yang penasaran dengan cara perbanyakan tanaman lengkuas atau laos. Di sini akan kami perlihatkan yaitu cara memperbanyak tanaman lengkuas, yaitu dengan cara ini rimpang yang sudah terbentuk, kita ambil yang masih muda seperti ini, kita pisahkan. Nah, ini adalah anakan yang bisa kita perbanyak untuk bisa menjadikan tanaman laos itu menjadi rimpang yang banyak seperti ini. Pemirsa Ipkindo Banyumas Channel, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.